Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penagihan pajak dengan syarat paksa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Reski Amalia Putri. Yang kedua, Rahman Syaputra. Yang ketiga, Sri Wahyu Amalia. Dan yang terakhir, saya sendiri, Nurul Adriana. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung pertama yaitu Sri Wahyu Amalia untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang beberapa bagian dari materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu dasar hukum dan pengertian. Jadi, dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penanggung pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu penagihan pajak yang merupakan tindakan untuk mengantisipasi penanggung pajak dan penagihan pajak, melaksanakan penagihan sekaligus dan sekaligus melakukan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan melaksanakannya. Yang ketiga, biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Kemudian untuk materi kedua, yaitu pejabat dan jurusita pajak. Jadi pejabat adalah pejabat yang menduduki dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan dan sekaligus surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak akan diterapkan sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Jurusita pajak adalah pelaksana penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Selanjutnya ada beberapa tugas bagi jurusita pajak, yaitu yang pertama melaksanakan surat perintah penagihan wajib dan sekaligus, yang kedua memberitahukan surat paksa, yang ketiga melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah pelaksanaan, dan yang keempat melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Kemudian materi yang ketiga yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Adalah penagihan pajak yang dilaksanakan oleh penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang mencakup semua jenis masa pajak dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan sekaligus. Surat perintah penagihan dan sekaligus ini diterbitkan apabila Indonesia untuk selamanya jika disarankan untuk itu. Kemudian yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka melaksanakan atau mengecilkan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga,
terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan dukungan atau memekarkan usaha atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, serta melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang terakhir, terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Kemudian terdapat pula 4 surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya yang memuat yang pertama nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penangguhan pajak. Yang kedua, besarnya utang pajak. Yang ketiga, perintah untuk membayar. Dan yang terakhir yaitu saat pelunasan pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sri Wahyu Amalia atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Reski Amalia Putri. Dengan ini dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai surat paksa dan penyitaan. Next. Jadi, surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya pajak. Nah, surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, surat paksa sedikit kurangnya meliputi yang pertama nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, yang kedua dasar penagihan, yang ketiga besarnya utang pajak, yang keempat perintah untuk membayar. Next. Nah, surat paksa diterbitkan apabila yang pertama, penanggung pajak tidak membayar pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Nah, yang kedua, terhadap penanggung pajak telah belanja seketika dan sekaligus. Nah, yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan atau penundaan pembayaran pajak. Next. Nah, surat paksa terhadap orang yang diberitahukan oleh jurusita pajak kepada yang pertama penanggung pajak. Nah, yang kedua, orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak. Apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Nah, yang ketiga, salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi. Yang keempat, para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Next. Nah, surat paksa terhadap badan yang diberitahukan oleh jurusita pajak kepada yang pertama, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, dan pemilik modal. Yang kedua, pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha apabila jurusita pajak tidak dapat menemukan salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Dengan catatan yang pertama, pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan tertundanya pelaksanaan surat paksa. Yang kedua, pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Next. Selanjutnya materi mengenai lelang. Next. Nah, lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Nah, pengumuman lelang dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.
Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa pertama uang tunai, yang kedua surat-surat berharga, yang ketiga barang yang mudah rusak atau busuk. Baik, dengan catatan yang pertama, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan. Yang kedua, lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak. Yang ketiga, lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang dipaparkan oleh Saudari Reski Amalia Putri. Selanjutnya untuk pemaparan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Rahman Syaputra. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia. Jumlah utang pajak yang sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dalam jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya, yaitu 6 bulan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan dilakukan apabila seorang penanggung pajak jumlah utang pajaknya sekurang-kurangnya sebesar 100 juta. Penanggung pajak yang disandera dapat dilepas apabila yang pertama, utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Yang kedua, apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan, yaitu selama 6 bulan atau lebih, itu telah terpenuhi. Yang ketiga, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang keempat, berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Materi yang ketujuh adalah gugatan permohonan pembetulan atau penggantian. Gugatan. Gugatan adalah penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa. Surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Yang selanjutnya, permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dapat merugikan penanggung pajak. Materi yang ke-8 adalah ketentuan pidana. Penanggung pajak dilarang untuk yang pertama, merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang yang disita. Yang kedua, penanggung pajak dilarang untuk membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu. Yang ketiga, penanggung pajak dilarang untuk membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
Yang keempat, penanggung pajak dilarang untuk memindahkan hak, memindahtangkan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, ataupun merusak barang yang telah disita. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rahman Syaputra atas pemaparan materinya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan saja. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan dapat mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya moderator. Iya, kepada Saudari Ainun Mutmainah dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Mutmainah dengan NIM 200901502055, perwakilan dari kelompok 6. Adapun pertanyaan saya yaitu, seperti apa ketentuan untuk wajib pajak yang diperbolehkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran? Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kepada teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, kepada Saudari Adiba Latifah, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adiba Latifah dari kelompok 9 ingin bertanya, yaitu bagaimana upaya atau cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apa masih ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Dea Ayunda dengan NIM 20090150013, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke tim penyaji. Pertanyaan saya yaitu, siapakah yang dapat menerbitkan surat paksa dan bagaimana prosedur penerbitan surat paksa untuk penagihan pajak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Karena pertanyaannya sudah cukup, berikan kelompok kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Mohon perhatiannya, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ainun yang akan dijawab oleh Saudari Reski Amalia Putri. Dengan ini dipersilahkan. Ya, terima kasih atas komentarnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ainun, perwakilan dari kelompok 6. Nah, pertanyaan itu seperti apa ketentuan untuk wajib pajak diperbolehkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Jadi, bagi wajib pajak yang hendak mengajukan permohonan atas angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka harus membayar jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat atau dokumen atas bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, ataupun dapat berupa sertifikat deposito. Baik, itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Saudari Ainun Mutmainah, apakah menerima jawaban dari kami atau masih memiliki tanggapan?
Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan mengenai ketentuan untuk wajib pajak yang diperbolehkan untuk mengansur atau menunda pembayaran. Jawabannya sangat jelas dan saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adiba Latifah yang akan dijawab oleh Saudara Rahman Syaputra. Dan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adiba Latifah dari kelompok 9, yaitu bagaimana upaya untuk mengatasi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Tentunya dalam penagihan pajak yang dilakukan dengan surat paksa pasti sering terjadi kendala apabila berkaitan dengan wajib pajak. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada wajib pajak yang menolak surat paksa yang telah dilakukan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara halus dan dengan cara yang baik. Apabila jika wajib pajak belum bisa menerima atau tetap menolak surat paksa yang telah diberikan, maka sebisanya jurusita pajak dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib seperti polisi. Dan untuk misalnya terdapat tunggakan yang berbeda, itu tidak boleh diperbaiki oleh jurusita, tetapi dikembalikan lagi kepada kantor pajak. Jadi mungkin itu cara untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi apabila dilakukan penyitaan pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Adiba Latifah menerima jawaban dari kami atau masih ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya, sangat mudah dipahami dan saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Saudari Sri Wahyu Amalia. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Dea Ayunda. Jadi pertanyaannya yaitu siapakah yang dapat menerbitkan surat paksa dan bagaimana prosedur atau tahapan penerbitan surat paksa. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu siapakah yang dapat menerbitkan surat paksa, yaitu surat paksa dapat diterbitkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dalam menjalankan tugasnya, DJP selaku aparatur perpajakan atau fiskus berhak mengambil langkah-langkah terkait penagihan utang pajak, termasuk menerbitkan surat paksa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana prosedur atau tahapan penerbitan surat paksa. Jadi pada dasarnya penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kemudian yang kedua, terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis, melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, memberitahukan surat paksa. Yang ketiga, melakukan penyitaan barang milik penanggung jawab. Yang keempat, melakukan penjualan barang milik penanggung pajak yang telah disita. Yang keempat, yang kelima, mengusulkan pencegahan. Kemudian yang terakhir, melakukan penyanderaan. Pelaksanaan tahapan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa. Pelaksanaan tahapan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan terhadap penanggung pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak badan yang bersangkutan. Yang kedua, pengurus atau wajib pajak badan. Yang ketiga, pemegang saham atau pemilik modal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami kepada Saudari Dea Ayunda. Apakah menerima jawaban dari kami atau masih ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup jelas. Saya terima.
Baik. Demikianlah sesi tanya jawab pada diskusi kita kali ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.